Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, brother and sister Villa. Widih. Jadi malam ini kita bakal ngadain ngaji bareng pertama, ngaji bareng online perdana nih di spesial untuk bulan Muharram. Ada 5 episode untuk sekitar 1 bulan ke depan. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk ngikutin di setiap hari, di setiap episodenya, dan jangan juga ketinggalan. Biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa follow ada Instagram dan juga TikTok dan YouTube dari One Ummah Movement, dan kita ngaji bareng Instagramnya. Jadi jangan lupa teman-teman follow dulu biar nanti nggak ketinggalan infonya. Nah, kajian malam ini kita akan adakan bersama dengan Ustadz Gani Ramadhani. Nah, jadi teman-teman nih pada penasaran nih, Ustadz nih gimana? Malam ini kita bakal bahas apa nih? Apa dulu nih untuk kajian perdana kita pada malam hari ini? Oke. Aman ya, aman. Aman. Nggak gugup kan? Enggak dong, kan ini pede banget nih. Pertemuan pertama ya. Iya benar. Ini background udah kayak Zulumati Ilan Nur ya. Waduh, iya. Tapi semoga karena backgroundnya Zulumati Ilan Nur, semoga teman-teman di sini yang masih berada dalam zulumat, akhirnya setelah nonton ini bisa menuju ke nurnya. Iya. Itu. Memang. Oke, langsung aja nih kita nih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak Bang Alim yang sudah nemenin saya di sini. Mudah-mudahan pertemuan pertama kajian ngaji bareng online ini jadi kebaikan ya buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman dimanapun berada di Zoom kita. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa didapatkan tentunya dengan banyak keberkahan, banyak kebaikan ya. Mudah-mudahan kita pun bisa sama saling belajar ya, meskipun mungkin via Zoom atau online. Kita berdoa mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pada sesi kali ini. Ada satu doa yang kemudian mungkin sering kita ucapkan atau udah kita hafal dari kecil, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bahwasanya ketika kita Bang Ali mencari ilmu atau pengen ilmu, maka Rasulullah SAW itu ngajarin kita buat meminta ke Allah, Rabbi zidni ilman, gitu ya. Jadi kita dituntut untuk minta ilmu sebanyak-banyaknya, apapun itu, gitu ya. Baik ilmu agama, ilmu matematika, sains dan sebagainya. Maka doanya sangat general, Rabbi zidni ilman. Nah, tapi ilmu itu nggak cukup, karena dia hanya berputar di otak atau di wawasan biasanya Bang Ali. Maka doa selanjutnya, warzuqni fahman. Semua ilmu yang kita punya, gimana caranya jadi pemahaman? Karena ilmu dan pemahaman dua hal yang berbeda tentunya kan. Berarti itu step gitu ya? Step lah ya. Karena bisa jadi ilmunya sedikit tapi pemahamannya banyak. Iya. Kita cuma hafal satu diksi, satu kata di dalam surat Al-Ikhlas misalnya. Ahad. Itu kan yang Bilal hafal kan? Ahad ketika sahabat ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu, mohon maaf mungkin disiksa dahulu oleh majikannya yang waktu itu saya lupa, Utbah kalau tidak salah namanya. Maka Bilal hanya mengucapkan satu kata di dalam surat Al-Ikhlas, ahadun. Tapi dari satu kata itu, satu ilmu ahad itu, Bilal mempunyai pemahaman yang sangat banyak. Satu kata ahad itu beliau mampu kemudian bertahan di antara gurun pasir yang sangat panas. Pertama, dengan satu kata ahad itu beliau mampu bertahan di antara siksaan yang begitu berat. Dan banyak tentunya peristiwa-peristiwa lain ketika salah satunya mungkin Bilal ditawarin menjadi muazin, jadi muazin Rasul dan sebagainya. Maka ilmu bisa jadi lebih sedikit ketimbang pemahaman. Maka esensi daripada ilmu bukan ilmu itu sendiri. Jadi esensi daripada ilmu adalah bagaimana kita bisa merubah ilmu itu menjadi pemahaman. Dan biasanya pemahaman itu jadi mengkristal, bahasa mudahnya lah ya, jadi bulat. Ketika kita mampu mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut gitu ya. Dan ada satu
kata atau kalimat atau ucapan menarik Bang Alim dan teman-teman semua. Dan itu pun saya ambil referensinya dari kitab Minhajul Abidin ini. Jadi kitab Minhajul Abidin ini sebenarnya lebih kepada pedoman kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak muda, gimana sih supaya kita ini menjadi seseorang yang sempurna di mata Allah gitu ya, yang kemudian dipandang Allah itu baik, bukan dipandang manusia gitu ya. Jadi kan kita sebenarnya kan yang kita cari ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Nah, Imam Al-Ghazali sebenarnya ngasih panduan gimana sih nyari kesempurnaan itu, di mana kesempurnaan ini tentunya hanya milik Allah, cuman kita ngejar kesempurnaan di mata Allah, gimana caranya. Nah, balik lagi ke ilmu tadi Bang Ali. Salah satu kalimat yang kemudian dituliskan di kitab ini, berilmu itu lebih penting ketimbang ibadah itu tersendiri. Ada satu kata gini, satu kalimat ini, aku lebih baik tidur dengan keadaan berilmu daripada sholat dalam keadaan tidak berilmu. Maksudnya ibadah. Jadi aku lebih baik berilmu dalam posisi sholat ketimbang aku tidak berilmu dalam beribadah. Kenapa? Karena karena beribadah tanpa berilmu itu akan lebih banyak merusaknya daripada ilmu. Jadi ya tentu ibadah itu kan sesuatu yang butuh ilmu. Makanya harus punya ilmu gitu. Sholat ya sebenarnya yang kita ulang-ulang sejak usia balik butuh ilmu. Pasti. Ya tentu kita sudah mempelajari mungkin entah itu wudunya gitu ya. Gimana sih tutorial wudu yang benar. Sesederhana mungkin kita harus sudah paham wudu itu bukan dari contoh ya, lihat tangan, bukan dari sini ke sini gitu ya. Tapi yang benar itu dari sini ke sini kan gitu ya. Rambut itu dibasuh atau diusap gitu ya. Muka itu dibasuh atau diusap. Nah itu kan ilmu gitu ya, sehingga ketika kita mampu berilmu dalam beribadah itu kita bakal menemukan esensi daripada ibadah tersebut. Apa sih esensi? Maksudnya lebih kepada manfaat. Berarti nilai-nilai ibadah itu dipelajari gitu dari ilmu tersebut. Jadi kan setiap ibadah, setiap hal yang kita lakuin, jangan ibadah ya, setiap kebaikan gitu. Setiap kebaikan yang kita lakuin pasti ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, buat mencapai kebermanfaatan tersebut, baik buat kita atau orang lain, itu butuh ilmu. Terus emangnya kalau kita tanpa ilmu, di sisi lain ada tuh orang-orang yang kemudian bisa bermanfaat atau merasakan dampak daripada kebaikannya yang mungkin secara tidak sadar gitu ya, secara tidak langsung juga mempunyai ilmu, mungkin ilmunya tidak disandarkan kepada hal-hal yang sifatnya agama gitu ya. Jadi apapun kebaikannya, apapun amalannya yang kita lakukan di dunia itu kalau ingin mempunyai esensi, mendapatkan esensi itu biasanya sesuatu yang tersembunyi yang bisa didapatkan. Nah kalau manfaat gitu ya biasanya yang terlihat gitu. Jadi esensi itu biasanya yang tersembunyi yang bisa didapatkan. Contohnya sholat itu esensinya bisa memberikan ketenangan, itu esensi. Manfaat ini mah contoh dalam pendekatan sains gitu, meskipun kita nggak mesti memikirkan ini gitu ya. Dalam pendekatan sains misalnya orang-orang berkata sholat itu bisa membuat sehat kan gitu ya, aliran darah makin lancar ketika bersujud dan lain sebagainya, kan ada beberapa penelitian manfaat yang kemudian bisa dirasakan atau bisa dilihat secara langsung gitu ya. Tapi kita sebagai muslim tuh lebih ngejar manfaatnya atau esensinya sebenarnya? Sebenarnya dua-duanya kan harus kita kejar ya. Utamanya memang esensi kan gitu ya, karena manfaat itu akan bisa didapatkan dengan sempurna dengan esensi. Ribet sih gitu ya. Tapi memang itulah yang kemudian Imam Al-Ghazali awalin. Kalau kita emang pengen mencapai kesempurnaan, jadi apa yang Allah mau gitu ya, bukan jadi apa yang dia inginkan. Bahkan bukan apa yang orang tua inginkan, tapi apa yang Allah inginkan, sempurna kan gitu ya. Dan kita pun memang di surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami telah menciptakan manusia kita dengan sebaik-baik bentuk gitu ya. Settingan default kita adalah sempurna gitu ya. Tapi mungkin hari demi hari, waktu demi waktu, usia demi usia bertambah gitu ya. Kesempurnaan itu hilang saking lamanya kita hidup. Maka ini tahap kedua kata Imam Al-Ghazali, kesempurnaan itu hilang dengan kita, mohon maaf nih ya, tidak bermaksud judgement,
kesempurnaan manusia itu hilang, pada Allah ciptain kita sempurna dengan apa? Dengan yang namanya dosa. Jadi sebenarnya kata guru-guru kami, manusia itu secara settingan default teman-teman itu nggak cocok, baik secara fisik maupun apapun itu lah ya, itu nggak cocok manusia itu fisiknya ataupun kehidupannya dipakai untuk keburukan. Jadi kita diciptakan dari tanah, kita diciptakan dengan organ A, B, C dan D, kita ditiupkan ruh, kita punya akal dan sebagainya. Allah sudah setting semua itu, dan itu lebih cocok untuk dipakai untuk kebaikan. Nah, ketika ada orang yang tidak menggunakan untuk kebaikan, maka dia akan ibaratnya menciderai atau merusak si pakaian tersebut atau merusak si manusia tersebut. Makanya ketika ada hal-hal tersebut, dilukai manusianya, kemudian jadi kotor si diri kita, fisik kita, batin kita, ada satu tahapan yang kedua yang Imam Al-Ghazali sebutkan, yaitu tahapan yang namanya taubat. Jadi kadang untuk kita untuk kembali ke settingan default kita yang suci, yang fitrah dan yang bersih, ada namanya taubat gitu ya. Nah kadang kita kalau ngedenger taubat, benar nggak sih kalau Bang Alim sering ngedengar kata taubat itu pasti selalu dikorelasikan dengan dosa? Karena menurut pandangan ini pandangan sebagai orang awam aja ya. Maksudnya taubat itu kan nggak diperlukan kecuali kita berbuat dosa nih Bang. Gimana tuh? Nah sebenarnya kalau kita pendekatannya letter luck gitu ya, arti dari kata taubat itu kembali. Nah kembali kepada apa? Bebas kita mau mengembalikannya kepada apa, tapi yang dimaksud kembali di sini adalah tentu taubat atau kembali kepada Allah gitu ya. Apa yang dikembalikan? Kenapa kita harus kembali? Karena tadi pertama terlalu jauh dari fitrah, terlalu banyak kemudian hal-hal yang kita sendiri mengotori kesucian ini. Padahal ketika Allah tiupkan ruh kepada diri manusia dan ruh itu suci, maka kan bayi itu suci gitu, bersih gitu ya, dia sempurna tanpa dosa dan lain sebagainya. Maka yang mengotorinya adalah perilaku-perilaku si seseorang tersebut ketika dia sampai dewasa dan seterusnya dan lain sebagainya. Nah maka kembali yang dimaksud di sini adalah kembali kepada kesucian itu, kembali kepada Allah dengan cara apapun. Nah kalau yang dituliskan Imam Al-Ghazali di sini adalah lebih kepada kembali dengan cara memperhatikan aspek-aspek batin atau aspek-aspek kalau disebutkan di sini ilmu sirri, ilmu-ilmu yang tersembunyi gitu ya, di dalam hati. Jadi harus banyak-banyak kemudian dalam konteks akal misalnya kita itu mengingat dosa, beristighfar dan lain sebagainya, menghilangkan kemudian penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Sunda ya, ada istilahnya namanya gejet. Gejet itu kalau bahasa Indonesia sulit melangkah. Jadi kayak ada yang narik-narik di belakang. Hambatan. Ada beban. Ada mungkin kayak diikat atau apapun itu yang menghambat kita melangkah, entah melangkah keluar, melangkah beban gitu ya. Contohnya gini, mohon maaf gitu ya, tidak bermaksud mengurangi rasa hormat atau menghina. Sebagai contoh, orang-orang yang berat badannya mungkin agak tinggi gitu ya, agak besar dan lain sebagainya, ketika seseorang tersebut berlari atau ingin berolahraga jogging misalnya, pasti dia akan merasa berat. Jelas lah ya. Jelas. Ataupun orang-orang yang belum terbiasa akan merasa berat ketika memulai berlari atau berolahraga atau jogging, apapun itu olahraganya, kardio misalnya. Kenapa? Terkhusus orang-orang yang mungkin berat badannya agak tinggi. Kenapa? Itu karena tentu ada beban tubuhnya sendiri, kemudian terlalu banyak lemak yang di dalam tubuhnya sehingga ketika berlari berat gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang ini kemudian memutuskan bekerja keras untuk berlari. Dia dalam bahasa Arab ada namanya mujahadah. Bekerja keras, berlari,
dia memulai mungkin 1 kilo, 2 kilo dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya berat badannya kemudian mulai berkurang, tubuhnya kemudian menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Dan akhirnya dia terbiasa dalam olahraga jogging tersebut misalnya. Kalau gitu apa korelasinya sama ini tadi? Sama kembali ke fitrah tadi. Nah, tobat itu kan kembali ya, gitu. Maksudnya ketika kita, dan tobat itu tadi selalu dikaitkan dengan dosa. Sebenarnya dosa itu yang kemudian bahkan sering gitu ya, menghambat kita dalam melakukan segala bentuk ketaatan. Iya. Berarti dosa tadi itu sebagai sebagai berat kita tadi itu yang memberatkan kita. Baik secara sadar ataupun nggak sadar gitu ya. Kita melakukan dosa secara sadar ataupun tidak sadar, pasti akan ada yang menghambat kita dalam melakukan semua ketaatan atau kebaikan. Contoh ini mah, kalau di dalam kitab ini yang ditulisin Imam Al-Ghazali, ketika seseorang itu berdosa dalam konteks lisan, menggibah atau mengucapkan hal-hal yang kurang baik, tidak baik dan lain sebagainya, maka dia akan terhambat atau terhalang dalam berzikir kepada Allah. Jadi zikir misalnya subhanallah, istighfar dan lain sebagainya. Berarti korelasinya dengan lisan juga gitu? Ya, dengan lisan juga. Jadi kadang-kadang ibadah apa misalnya, satu hal, sholat dan lain sebagainya, itu ketika ibadah tersebut terhambat, maka penyebabnya nggak jauh dengan apa yang menyebabkan ibadah itu terlaksana gitu. Zikir berarti, kan dengan lisan kan gitu ya. Iya. Berarti misalnya kalau konsepnya seperti itu, berarti setiap anggota tubuh bisa berdosa, dalam tanda kutip berdosa masing-masing, dan juga bisa memberatkan ibadah dari setiap anggota tubuh tersebut. Betul sekali. Ada contoh gini, satu hal lain gitu ya. Kita ambil bahasa Arabnya namanya musyrik gitu ya. Tapi musyrik itu terlalu ekstrim mungkin ya. Mungkin bahasa mudahnya musyrik itu menduakan Allah gitu ya. Menduakan Allah di dalam hati kita kan harusnya ada 100% Allah gitu ya. Nah, kita menduakan 100% itu dibagi dua. Contoh 50% dia, atau 50%-nya dia, 50% Allah. Nah, itu kan nggak boleh gitu. Nah, ketika kita menduakan Allah dalam bahasa ekstrim, bukan ekstrim ya, sebenarnya itu bahasa Quran kan gitu ya. Musyrik gitu ya, menduakan Allah itu bukan berarti kafir gitu ya. Itu salah satu maknanya. Tapi makna yang kemudian cukup jarang orang tahu, musyrik itu menduakan Allah di dalam hatinya. Nah, ketika kita menduakan Allah di dalam hati kita, maka yang akan terhambat biasanya dalam aspek atau dalam hal-hal ubudiyah, spiritual. Di hati juga berarti? Ya, karena esensi dari ibadah ubudiyah kan itu tentang hati. Sholat misalnya, dia kan tentang komunikasi kita dengan Allah, bukan hanya lisan dan gerakan fisik kan, tapi harus ada hati yang terkoneksi dengan Sang Pencipta. Nah, ketika kita di luar sholat menduakan Allah, contohnya kita lebih fokus kepada pekerjaan, dalam konteks yang negatif gitu ya, atau kita lebih fokus pada percintaan gitu ya, asidia dan lain sebagainya, maka sholatnya banyak sih akibatnya. Bisa jadi tidak khusyuk, bisa jadi tidak fokus, bisa jadi tidak dapat manfaat, tidak dapat esensi dan lain sebagainya, karena di luar sholat dia sedang atau pernah atau bahkan sering menduakan Allah, melukai organ untuk sholatnya tadi. Iya, karena esensi sholat itu hati gitu ya. Berarti ini jawaban nih buat pertanyaan teman saya nih. Ini teman saya, bukan saya nih. Ini teman saya nih. Jadi gini, katanya kenapa ya kalau sekarang tuh jadi malas sholat, jadi kayak nggak bisa tenang gitu, jadi buru-buru sholatnya. Berarti yang salah tuh ada di organ-organ buat dia sholat itu tadi gitu. Bukan ada fisiknya yang sakit. Bukan fisik tapi hati. Itu ya buat teman saya. Iya. Jadi hatinya harus dicek gitu ya. Adakah cinta-cinta selain Allah di dalam hati gitu? Adakah kemudian yang lebih dominan daripada Allah di dalam hati, sehingga seseorang tersebut malas sholat, menunda, atau bahkan meninggalkan ekstrimnya gitu ya. Ketika ada sesuatu yang lebih dominan, bahkan memenuhi hati kita selain daripada Allah gitu ya, maka dampaknya, akibatnya itu pasti dalam hal ubudiyah. Ubudiyah itu apa teman-teman? Ubudiyah itu ibadah-ibadah spiritual. Ada bahasanya hablum minallah gitu ya.
Salah satu ya itu sholat, dan itu yang utama dan penting. Jadi kata Imam Ghazali, dan kita mesti taubat dari segala aspek-aspek yang kemudian menjadi penyebab dosa. Makanya Bang Alim hafal ini doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu itu kan kita bersyahadat dan bersolawat dulu. Setelah misalnya wudhunya selesai di bagian kaki ya, kita keluar kamar mandi atau di tempat wudhu selesai dan sebagainya, matiin keran, maka kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Wudhu yang kemudian kalau kita pandang secara visual mata cuman membersihkan ya fisik kan gitu ya. Tapi kenapa sih Rasulullah ajarkan doanya? Yang pertama, Allahumma ja'alni, ya tentu tadi syahadat ya dan sholawat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian daripada golongan atau kelompok atau circle lah ya. Ya Allah, jadikan aku circle orang-orang yang senantiasa bertaubat. Berarti dengan dia wudhu, dia pengen join circle orang-orang bertaubat gitu? Betul, karena wudhu itu esensinya bukan hanya membersihkan fisik gitu ya. Kata Imam Al-Ghazali setidaknya ada 4, tapi saya agak lupa yang satunya. Yang pertama, wudhu itu esensinya, kata Imam Al-Ghazali di kitab apa tuh, Ihya Ulumuddin, esensinya ada 4. Yang pertama membersihkan fisik. Ini urutan lah ya, bukan membersihkan fisik. Membersihkan fisik itu yang keempat. Yang pertama itu membersihkan hati. Wudhu itu. Yang kedua adalah membersihkan kemudian pikiran. Yang ketiga yaitu membersihkan sikap-sikap perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, baru yang keempat, esensi daripada wudhu kata Imam Al-Ghazali membersihkan fisik. Kalau kita wudhunya benar, sebenarnya itu diantara salah satu cara untuk kita bertaubat dalam konteks membersihkan dosa. Ada kan kembali kepada Allah dengan cara namanya kembali syariat-syariat Allah kan gitu ya. Tapi hanya dengan wudhu sebenarnya kita meminta yang pertama, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku atau aku ingin join circle orang-orang yang at-tawabin, bertaubat. Kembali. Yang kedua, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, aku sangat ingin join circle orang-orang yang mutatahhirin, senantiasa membersihkan diri. Toharoh itu kan membersihkan. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah aku bagian dari circle waj'alni min ibadikas sholihin, orang-orang yang senantiasa memperbaiki atau orang-orang yang soleh dan solehah gitu ya. Nah, wudhu berarti dari wudhu itu bisa join 3 circle itu. Bisa gitu. Join, dan kita minta gitu ya, pengen join circle itu. Siapa sih yang nggak mau kan gitu ya? Pasti. Golongan orang circle orang-orang yang bertaubat, circle orang-orang yang kemudian membersihkan diri, ya. Circle orang-orang yang senantiasa gemar memperbaiki. Salihin itu kan memperbaiki, berasal dari kata islah kan gitu ya. Dengan wudhu gitu ya. Maka itu diantara salah satu cara taubat. Banyak gitu ya. Syariat itu apa ya bahasa kerennya Bang Alim ya? Metode lah ya. Banyak metode sebenarnya yang membuat kita back to basic atau taubat kembali kepada fitrah itu sendiri. Salah satunya tadi dengan wudhu. Yang wudhu itu kan syariat kan. Berarti wudhu itu salah satu metode, salah satu jalan kita untuk reconnecting lagi ke Allah gitu. Balik lagi, betul. Salah satunya. Makanya teman-teman jangan sepelekan wudhu, apalagi saya sering lihat gitu ya, orang-orang yang berwudu itu misalnya satset. Dia soalnya satset banget tuh, jadi kadang satset selesai. Asli. Itu bingung ya, apakah itu sebenarnya lagi satu sisi dia satset, satu sisi mungkin apakah dia punya mindset, wah aku lagi menghemat air, tapi nggak gitu juga. Ya mungkin husnuzon kita harusnya mungkin yang wudu satset itu sebenarnya lagi menghemat air. Ya, kita mungkin nggak tahu lah ya. Berprasangka baik aja. Tapi kalau bisa harusnya bagaimana? Apakah harusnya kita membawa hati kita juga saat kita wudu atau gimana? Gitu. Sebenarnya iya, kalau saya diajarin oleh guru-guru saya, resapi maknai ketika berwudu itu, misalnya kita ambil yang wajib dan sunnahnya, kan wudu itu ada yang wajib dan sunnah gitu ya.
berkumur-kumur atau membasuh Tangan. ya tangan gitu ya, Pertangan, toharoh gitu ya, berwudu itu kan membasuh tangan, pergelangan tangan itu sunnah gitu ya. Oke. Berkumur-kumur juga sunnah gitu ya. Kemudian apa tuh beristinsyak gitu ya namanya, itu kan juga sunnah. Nah kita ambil semua misalnya, resapi maknai ketika kita mengalirkan air kepada tangan maka kita sedang membersihkan dosa-dosa di tangan. Oke. Barangkali dahulu entah kapan gitu ya, baik sadar atau tidak sadar, ingat atau lupa, kita pernah berdosa jahil, kita pernah berdosa ngelempar apa gitu ya ke seseorang, Iya, maka resapi gitu maknai ketika membasuh tangan itu Sedang kita melunturkan membersihkan, dosa gitu. menggugurkan dosa. Oke. Kemudian berkumur-kumur pun sama. Mudah-mudahan dengan berkumur-kumurnya Allah sedang bersihkan dosa-dosa daripada lisan kita. Begitupun dengan hidung dan seterusnya dan sebagainya, kaki gitu ya. Barangkali kita pernah melangkah ke tempat-tempat yang salah gitu, baik sengaja atau tidak sengaja. Maka supaya jadi wasilah pembersih dosa, jadi wasilah taubat, wudu itu kita harus perbaiki. Entah itu apa tata caranya maupun pemaknaannya gitu ya. Nah, itu satu contoh aja, salah satu syariat aja Allah fasilitasi manusia untuk bertaubat kembali. Ada banyak syariat lain, ada tentu sholat taubat kan gitu ya, ada beristighfar, bahkan istighfar pun ada level-levelnya, ada sayyidul istighfar dan lain sebagainya. Itu adalah cara seseorang buat kembali kepada Allah. Ada kemudian berdoa, ada kemudian beramal soleh. Beramal soleh itu sebenarnya diantara salah satu cara bertaubat. Nah, ketika kita tadi kan udah bahas berilmu ya, betapa pentingnya ilmu untuk sebuah kebaikan. Karena kebaikan itu akan lebih merusak tanpa ilmu. Yang kedua, taubat. Nah, setelah tahapan ilmu maka kita harus kembali sadar dengan kesadaran penuh bahwasanya segala hal di dalam kehidupan kita harus dikembaliin kepada Allah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ketika kita berusaha untuk kembali, nih Bang Alim, berusaha untuk kemudian reconnecting lagi ke Allah, maka pasti ada challenge, ada barrier, ada penghalang. Ada penghalang ketika kita ingin berlari menuju Allah. Nah, maka Imam Al-Ghazali nyebutin banyak hal gitu ya, penghalang-penghalang ini. Ada yang penghalang ini datang dari setan, ya kita salahin aja nih setan kan gitu ya. Penghalang-penghalang yang kemudian yang kedua ada dunia ya, kecintaan kepada dunia. Kemudian ada hawa nafsu gitu ya. Ya pastilah gitu ya, pasti berat karena setan itu nggak akan pernah membiarkan atau nggak akan pernah kemudian ngasih kesempatan seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah, pasti setan akan selalu mengganggu. Terus gimana tuh? Karena kan tadi banyak rintangan nih untuk kembali reconnecting lagi ke Allah. Gimana biar kalau kita reconnecting itu sinyal tuh nggak putus-putus tuh? Biar stabil, ya biar nggak diganggu gitu. Itu gimana? Ada banyak cara sebenarnya sih. Ada banyak cara. Kata para ulama, di antara salah satu caranya adalah kita bergabung dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Maka itu pun yang mampu menjaga sinyal kita selalu koneksi ke Allah. Berarti kita join circle sama orang-orang yang emang dekat gitu, yang sinyalnya kuat gitu ya. Min ibadikas solihin kan. Join circle gitu. Berarti tadi dengan kita wudu itu jadi salah satu wasilah kita, permintaan kita buat join ke circle-circle orang-orang soleh gitu. Ya. Tapi bukan hanya doa, tentu kita harus ikhtiar kan gitu ya. Benar-benar. Supaya tadi rintangan penghalang kecintaan kepada dunia, karena kan kita tuh pelupa ya. Makanya manusia itu akar katanya berasal dari kata nasaya atau nisyan, yang artinya pelupa. Maka kita butuh diingatkan. Nah, butuh diingatkan, butuh dinasehatin. Siapa lagi yang paling minimal bisa menasehati? Ya tentu misalnya yang paling dekat orang tua gitu ya. Kemudian saudara, teman-teman dekat, orang-orang soleh dan sebagainya. Maka kita mesti mencari atau berkumpul dengan mereka kan gitu. Karena kita pelupa. Makanya ada sebuah doa yang mungkin sering kita bacain atau teman-teman bacain di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Itu biasanya sering dibacain di almat surat ya, zikir pagi atau zikir petang. Doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukumi aku terhadap apa-apa yang aku lupa terhadapnya.
Jadi ketika kita lupa melakukan kesalahan padahal kita sudah kembali bertaubat, dan kita lupa melakukan kesalahan itu, tentu yang kecil. Tapi yang besar pun kalau kita lupa, karena kita ini harus benar-benar lupa gitu, dalam keadaan tidak sadar. Bukan sengaja dilupa-lupain gitu ya. Bukan sengaja. Karena kita lupa, maka Allah ngasih tutorial sebuah doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Banyak yang bisa kita pelajari dari doa ini. Ya Allah, jangan kau hukumi aku, jangan kau salahkan aku terhadap sesuatu yang aku luput atau lupa. Pertama karena kita memang pelupa, tapi karena Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun, maha penyayang, ar-Rahman ar-Rahim. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah mengampuni kita. Dan di antara salah satu kemudian syarat lah, bukan syarat ya, tata cara dalam hal hati gitu ya, maupun lisan ketika bertaubat, sebagaimana yang kemudian diajarkan Nabi Adam alaihissalam. Dalam doanya ketika beliau diturunkan ke muka bumi, maka beliau kemudian berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya, ini terjemahan secara luasnya gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Maka ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika engkau tidak mengampuniku, jika engkau tidak memberikan kepadaku kasih sayang, wa tarhamna, sesungguhnya lanakunanna minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang rugi. Jadi syarat taubat itu jujur. Jujur mengakui. Hari ini mungkin bahasa anak mudanya mengeluarkan perasaan. Confess. Iya, aku nggak tahu itu apa tuh. Jadi pokoknya kita salah satu syarat taubat berarti tadi kalau kata Ustadz jujur sama diri sendiri, jujur kepada Allah gitu ya. Sampein, jangan ditutupin semua dosa, kalau ingat sampein gitu, jujur. Mengakui aja gitu. Mengakui, sampaikan perasaannya supaya Allah validasi. Justru kalau kita nggak jujur, kita nggak nganggap itu dosa, justru nggak bisa ditaubatin nanti ya. Bahkan jadi bom waktu kan? Iya sih. Bom waktu entah di dunia maupun di akhirat, karena di Islam kita memandang nggak ada apa tuh ketika keburukan balik lagi ke apa ya namanya? Apa tuh? Apa ya? Aku lupa. Ini teman-teman nih banyak banget nih teman-teman history nih. Apa tuh? Karma. Nah, iya. Kan di Islam kita nggak mengenal karma gitu. Jadi setiap bukan karma lah, lebih tepatnya, bukan tidak mengenal, tapi diksi yang tepat bukan karma. Tapi di dalam Islam setiap perbuatan dosa atau bahkan perbuatan zalim yang dilakukan di dunia, maka itu akan kembali kepada yang melakukannya. Ada tuh di dalam Al-Quran, cuman aku lupa. Jadi setiap dosa baik untuk diri sendiri gitu ya, maksudnya yang dilakukan oleh diri sendiri, dan mungkin bisa jadi dosa itu berdampak kepada orang lain, itu akan kembali kepada yang melakukannya di dunia maupun di akhirat. Kalau kita nggak jujur, maka dia bakal jadi bom waktu di dunia maupun di akhirat. Maka di antara salah satu syarat taubat adalah jujur. Berarti langkah terbaik ketika kita melakukan dosa, jujur atas dosa-dosa kita gitu. Jujur, sampein, jangan denial gitu. Jangan denial. Justru nanti kayaknya kan banyak nih teman-teman. Ini teman saya lagi nih, teman saya tuh banyak yang gini, Ustaz, dia jadi kayak nggak apa-apa lah gue pacaran gitu misalnya. Nggak apa-apa tuh gue pacaran, soalnya kan pacaran ini modal nikah. Jadi dia nyari pembenaran, validasi buat dosa-dosanya gitu. Terus nggak apa-apa dong gue misalnya jalan sama gebetan atau sama siapa gitu, nggak apa-apa dong, kan ini kan buat gue seleksi buat nikah nanti gitu. Itu gimana tuh kalau gitu? Jadi dia nyari validasi tuh. Nyari pembenaran. Iya. Nah ini tadi bisa jadi akan jadi bom waktu. Kalau dalam aspek ketika misalnya orang-orang yang tentu tidak mengurangi rasa hormat yang sudah menikah, tapi dia mengawalinya dengan pacaran. Ada salah satu perkataan Ustadz, kalau tidak salah Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad gitu ya, maka dia akan mengurangi keberkahan di dalam pernikahan tersebut. Keberkahan itu apa? Kata Imam Al-Ghazali lagi nih. Berkah itu adalah al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Maka kalau keberkahan itu hilang, berarti berkurang. Nah, jadi orang-orang yang menikah melalui jalur salah pintu melalui jalur mohon maaf pacaran yang tidak halal, itu akan mengurangi atau bukan pertama akan mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan kalau tidak taubat. Makanya kita harus taubat tadi itu, harus kembali. Iya benar. Nah taubat. Itu dia itu ya buat teman-teman saya. Pokoknya yang merasa aja. Mudah-mudahan Allah bukakan kebaikan pintu hidayah dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin.
Sampai mana tadi? Sampai Taubat. iya, Sampai taubat. Jadi kita harus balik lagi. Tadi aku sebenarnya udah sampai bahas yang ketiga, tahapan-tahapan penghalang ya, Bang Alim ya. Kita harus fighting di tahapan-tahapan penghalang ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Allah, kan gitu. Karena ya pasti sulit gitu ya. Apalagi pintu kembali kita misalnya surga gitu ya, kan pintu surga itu ada 8 gitu ya menurut hadis, entah pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah dan lain sebagainya. Kita ingin kembali ke pintu itu, kita ingin kembali on the track, pasti bakal banyak distraksi, bakal banyak kemudian penghalang, bakal banyak rintangan. Maka rintangan apapun yang kita lewatin kalau nggak bergantung kepada Allah maka sulit. Maka jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita kemudian terputus koneksinya, disconnected gitu ya, RTO, request time out gitu ya, daripada koneksi kita kepada Allah. Kalau kerasa ada sinyal-sinyal nge-lag, sinyal-sinyal nge-lag koneksi kita kepada Allah, cepat-cepat perbaiki koneksinya. Entah mungkin. Berarti benar itu kata ini. Kata teknisi, jadi harus di reset dulu. Harus di reset. Iya, reset dulu. Jadi reset modem aja. Jadi apapun kalau nge-lag, kita reset lagi modemnya, reset semangatnya gitu. Harus balik lagi. Di recharge, di reset dan sebagainya. Atau cek-cek. Iya benar tuh. Jadi itu guys, itu cek kabelnya kan gitu ya. Dakwah seorang teknisi tuh. Bisa jadi ada gangguan-gangguan, hujan besar kan ini. Iya benar. Jadi koneksinya nge-lag kan gitu ya. Mungkin ada gangguan-gangguan yang membuat koneksi kita kepada Allah jadi terputus, maka kita harus cepat-cepat memperbaiki koneksi tersebut. Nah, yang keempat, tadi kan penghalang gitu ya. Yang selanjutnya sebenarnya ada pendorong. Penghalang itu penghambat yang memberatkan. Nah, selanjutnya ada pendorong. Makin bagus dong. Iya, makin bagus. Maksudnya ada tahapan-tahapan yang membuat kita tahapan-tahapan yang bisa mendorong kita sampai kembali ke pintu atau sampai kepada Allah. Nah, Imam Al-Ghazali sebenarnya nyebutin banyak hal di dalam kitab Minhajul Abidin ini. Sebenarnya tentu lebih banyak amalan-amalan hati. Ada di dalam bahasa ilmu tasawuf atau di kitab ini ada namanya sikap lah ya, sikap di dalam hati itu khauf dan roja. Khauf dan roja itu kalau bahasa Indonesianya, pertama khauf itu rasa takut, yang kedua itu rasa harap. Nah, boleh kita pilih salah satunya. Kita cuman modal khauf, jadi semangat, jadi motivasi buat beribadah sampai kepada Allah, sampai kepada banyak kebaikan-kebaikan. Dengan ketakutan? Dengan ketakutan, boleh salah satunya. Ataupun dengan yang cara lain, sikap lain, yaitu roja, rasa harap. Atau lebih baik sebenarnya dua-duanya. Berarti that's why ada, ada muaranya dua, surga dan neraka gitu ya. Berarti kalau kita, kalau kita takut akan nerakanya, kita harap akan surganya gitu berarti. Bisa jadi. Dan yang di tengah-tengah nggak jelas di mana di tengah-tengah. Nah, itu dia. Maka bisa kita pilih salah satunya, lebih baik keduanya untuk kemudian sampai pada ujung. Apa yang pertama khauf, yang kedua roja. Ini salah satu aja yang Imam Al-Ghazali sebutkan pendorong-pendorong ibadah atau untuk mencapai pintu kembali tadi. Khauf dan roja. Apa sih khauf dan roja itu? Pertama tadi salah satu terjemahannya kita takut dengan azab. Dan azab ini fahami, azab ini bukan berarti seperti di film-film siksa kubur gitu ya. Bukan hanya itu maksudnya ya. Kemudian ada ular di neraka kan, itu diceritakan di hadis. Bukan kayak kiamat 2012 gitu. Yang kemarin kayaknya diundur sampai 10 Agustus. Soalnya ini guys katanya dilariin uang danusannya, jadi reschedule guys. Diundur gitu ya. Astagfirullah. Berarti gimana memaknai azab yang benar itu gimana? Nah, azab itu bisa jadi Allah timpakan kepada seseorang, dan kita pahami azab ini bukan kayak kehancuran gitu ya. Bukan kayak fenomena gempa. Jadi gimana? Azab itu bisa jadi contoh ya. Dilalaikannya kita dari sholat bisa jadi itu azab terkecil bagi seorang hamba. Dilalaikannya dari sulit membaca Quran, maksudnya dilalaikan dari Al-Quran sehingga kita sulit membacanya, jarang membacanya, membukanya dan lain sebagainya. Gitu ya? Itu pun diantara salah satu azab kepada seorang hamba. Maka fahami azab itu bukan berarti
kehancuran, gunung meletus dan lain sebagainya, Iya, atau bahkan iya, di akhirat gitu, di neraka ada malaikat yang kemudian menyiksa. Itu kayaknya terlalu sulit dibayangkan di akhirat itu, ya nggak sih? Iya, iya. Meskipun Allah tuliskan di Al-Quran, jannatin adnin tajri min tahtihal anhar, misalnya kalau dalam konteks surga ada sungai yang mengalir dan kemudian ada pohon dan lain sebagainya, atau sebaliknya yang neraka itu ada ancaman, siksaan, ada balasan dan lain sebagainya, sulit dibayangkan. Nah, Tapi kalau yang azab di yang dunia, disebutkan tadi itu bukan sulit dibayangkan. Itu kayak dekat apa ya? banget ya. Udah dekat banget, Relate kayaknya udah ya. kerasa sendiri Relate, gitu. kan gitu ya. Iya, iya, iya. Pahami bahwa ketika kita dilalaikan, dilupakan terhadap ibadah-ibadah, maka itu diantara salah satu azab kecil gitu ya. Bahkan iya tadi, kehinaan bagi seorang hamba adalah ketika dia tidak bisa menikmati, tidak bisa enjoy dengan ibadah itu tersendiri. Nah itu pendorong-pendorong ibadah dan rojak rasa harap, entah itu kita punya harapan masuk surga, harapan punya cita-cita untuk bertemu Allah, bertetangga dengan Nabi dan seterusnya, itu rojak. Nah ada kemudian tahapan terakhir, kata Imam Al-Ghazali, perusak-perusak ibadah. Perusak-perusak ibadah ini sama biasanya dalam aspek-aspek batin, sir, tersembunyi atau di dalam hati. Jadi ketika kita beramal soleh, kemudian mampu memperbaiki ibadah, kadang ada distraksi lagi nih di perjalanan, Bang Alim. Gimana tuh? Yang bisa merusak kesempurnaan itu, bahkan sampai tidak diterima. Banyak tentunya. Ada sombong, ada ria, kan gitu ya. Ada kemudian ujub, ada ya tidak ikhlas, kan gitu. Nah maka kita harus pahami hal itulah yang kemudian membuat ibadah-ibadah kita jadi rusak atau na'udzubillah tidak diterima oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus pahami, buat kembali kepada Allah, satu sisi banyak rintangan, banyak ujian, satu sisi pula kemudian banyak hal yang bisa mendorong kita untuk kembali kepada Allah. Satu sisi lain ketika kita berusaha bahkan mungkin sampai kepada jalan yang benar, ada di ujung yang merusak ibadah itu. Permisalannya gini, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, kita beramal soleh nih di dunia ya. Berarti kita sedang terus menimbun dan menambah pahala. 1 ditambah 1 ditambah 10 ditambah 1 juta ditambah 700 misalnya bersedekah, kan gitu. Itu bentuk amal kita ya? Bentuk amal kita, Abah. Dan seterusnya dan seterusnya. Di akhir dikalikan 0. Habis semua dong kalau habis gitu? Semua kan, jadi 0. Iya. Nah 0 ini adalah tadi ria, ujub, sombong, tidak ikhlas, kan gitu. Sehingga semua amalan-amalan itu kayak debu-debu berterbangan, tidak berarti. Hanya karena perbuatan-perbuatan kayak tadi itu. Maka kata para guru-guru kami, takwa itu dari awal sampai akhir. Bukan hanya kita bertakwa di awal, di tengah, tapi sampai akhir. Karena kita nggak tahu. Konsisten? Iya, konsisten. Takwa itu konsisten lah ya. Konsisten dari awal sampai akhir. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Maka hati-hati dengan perusak-perusak ibadah tadi. Kan sayang kan ketika kita beramal soleh untuk pribadi maupun untuk orang lain. Hablum minallah dan hablum minan nas, ditambah 1 ditambah 1 ditambah 700, satu kali amalan soleh kita dikali 1 juta misalnya di Lailatul Qadar misalnya, atau 1000 bulan dan lain sebagainya di akhir hidup kita, atau di beberapa sisa usia kita di sebelum wafat, dikalikan 0 dengan cara yaitu tadi sombong, ujub, ria, merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Bahkan sampai gibah itu kan kayak mentransfer. Kayak kesedot ya gitu ya. Kesedot gitu ya. Orang enak dapat transferan gitu ya. Kita dan itu kayaknya nggak kerasa deh kalau gibah itu kan kayaknya asik aja ngeflow jalan ya gitu, tiba-tiba gitu ya. Habis aja gitu ya. Habis ya nanti kan kita udah nambah banyak XP gitu ya, banyak gold, banyak nimbun di dunia gitu ya. Tapi di akhir kemudian atau ya di dalam perjalanan ditransfer gitu ya. Bahkan sampai habis, bahkan mungkin bisa jadi sampai minus. Nauzubillah kan gitu ya. Nah maka jangan sampai hal-hal seperti tadi terjadi, tadi sombong ya, ujub, ria dan sebagainya. Mudah-mudahan lah ya kita dijauhin daripada hal-hal tersebut. Amin. Nah itu pula sebuah tahapan. Ini sebenarnya teman-teman, Bang Alim, di pertemuan pertama ini, episode 1 ini kita bahasnya prolog ya,
kita coba overview semua bahasan yang tercantum di kitab Minhajul Abidin. Mungkin terdengar berat kalau diucapkannya dalam bahasa Arab gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesiain, Minhajul Abidin ini adalah jalan kesempurnaan seorang hamba untuk menuju Allah gitu ya. Jadi supaya kita sempurna dari awal, di tengah maupun sampai akhir menuju ridho Allah, baik ridho Allahnya di dunia maupun di akhirat, maka Imam Al-Ghazali ngasih panduan bagaimana kita bisa menempuh itu. Jadi teman-teman, kalau dalam konteks keilmuan, ini kan di dalam Islam itu banyak ya pembagian-pembagian keilmuan. Ada misalnya akidah, ada syariat. Nah biasanya Imam Al-Ghazali ini atau kitab ini spesifiknya itu lebih kepada ilmu tasawuf gitu ya. Tasawuf itu thariqah, atau lebih spesifik atau lebih mudahnya bagaimana kita membersihkan hati kan gitu ya. Amalan-amalan yang fokus kepada batin, dan itu tentu yang lebih penting daripada fisik. Karena Allah tidak memandang fisikmu kata Nabi, tapi Allah memandang hatimu gitu ya. Jadi apa artinya good looking kalau hatinya bad looking? Iya benar. Berarti harus ini ya, harus membersihkan hati, harus bisa nggak hanya ibadah fisik, nggak hanya kita memperbaiki dari luarnya aja, kita sholat dilihat orang segala macam, tapi harus dari hatinya gitu. Iya, karena tubuh kita yang hari ini kita kasih moisturizer, serum, nggak akan dibawa mati. Benar. Tapi yang dibawa mati adalah amal soleh dan akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan bersaksi, yang akan diperjalankan adalah ruh kita gitu ya. Dan ruh adalah sesuatu yang tersembunyi gitu ya. Maka itu yang harus terus dijaga agar tetap suci, harus tetap dibersihkan ketika dia kotor, dan mudah-mudahan kita nanti senantiasa bersih sampai akhir. Makanya Allah panggil orang-orang ke surga itu di dalam surat Al-Fajr itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Terjemahan lain, wahai jiwa-jiwa yang bersih, wahai jiwa-jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau kepada surgaku, bergabunglah bersama dengan circle-circle yang baik tadi. Nah, orang-orang yang bisa bergabung tadi adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hati. Gitu Bang Ali. Berarti ini ya review lagi hati kita gitu. Review apakah perbuatan-perbuatan kita yang selama ini kita rasa benar, apakah hatinya juga udah benar gitu. Betul. Jangan-jangan nanti hatinya malah tadi jadi kali 0 gitu kan. Iya, dikali 0. Perbuatan-perbuatan kita udah bagus, malah hatinya tuh kayak mengkalikan nilai pahala kita ke 0 kan, kayak sayang banget gitu ya. Sayang banget kan, jadi 0 kan. Iya. Benar. Dan ini Ustadz Gani, kita di sini udah dapat apa? Kita di sini dengan berapa? Ada berapa juta penonton di sini? Wah, Masya Allah. Jadi udah ada beberapa pertanyaan mungkin ya yang masuk ya. Gimana? Mungkin dari operator mungkin nanti bakal bisa dari admin bisa untuk teman-teman semua yang penasaran dan ingin bertanya kepada Ustadz, boleh langsung typing aja, langsung ketik cepet ke ke kolom chat di Zoom ya, nanti akan langsung diteruskan kepada kita di sini, kepada kami. Nah, tapi sebelum itu Ustadz, apakah apa dengan membahas amalan hati tadi membuat amalan fisik itu menjadi tidak penting? Oh, tidak. Justru yang pertama harus kita pahami, kita pertama harus memisahkan keduanya. Memisahkan dulu, memperbaiki dulu salah satunya. Lebih baik sih memperbaiki dua-duanya ya. Karena pada akhirnya, atau bahasa lain, bentrokkan dulu dua-duanya. Bahasa modernnya gini, kita itu harus tahu ketika yang sakit itu fisik, maka obatnya apa, dan yang ketika yang sakit itu batin, maka obatnya apa. Mungkin ini mah kata netizen atau kata orang-orang di TikTok gitu ya. Apa tuh? Kalau ada orang yang ketiduran di atas sejadah, berarti itu yang capek bukan fisiknya, tapi yang capek hatinya.
Jadi kalau ada orang-orang yang tidur di atas sejadah masih pakai mukena atau yang laki-laki yang cuma masih pakai sarung, itu yang sedang sakit bukan fisiknya tapi yang sakit hatinya. Ini contoh lah ya. Nah, itu sebenarnya jokes ya, gimmick. Maksudnya adalah kita harus pertama pisahkan dulu teman-teman antara fisik dan batin. Mana sih hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam fisik, mana hal-hal yang harus kita perhatikan dalam aspek batin. Ketika yang sakit itu hati, maka jangan sampai salah obat. Ketika yang sakit itu fisik, jangan pula salah obat. Ketika yang sakit, contohnya apa itu sakit di dalam konteks batin? Keras hati. Keras hati itu gimana tuh? Sulit dinasehati biasanya kan, atau sulit menerima kebenaran. Makanya Allah kasih obat. Bahasa lainnya syariat, bagaimana sih menyembuhkan orang-orang yang hatinya keras. Di antara salah satunya ya itu adalah menyantuni anak yatim. Nah itu adalah apa relasinya kalau ya apa relasinya melembutkan hati yang keras dengan menyantuni anak yatim. Nah pertama banyak sebenarnya hikmahnya yang bisa kita ambil, tapi di antara salah satu hikmahnya adalah sebenarnya kita nggak tahu bagaimana Allah melembutkan itu pertama. Makanya kita harus mengimani bahwasanya ketika kita menyantuni, membesarkan atau membahagiakan anak yatim secara sadar atau tidak sadar, itu akan Allah lembutkan hati kita. Tapi kalau hikmah yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihatnya adalah biasanya kita akan lebih lebih aware, lebih kemudian sedih, lebih punya perasaan iba kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya bahkan mungkin sejak balita dan sebagainya. Itu pula yang kemudian menyentuh hati kita, kemudian yang membuat kerasnya hati kita makin lembut ketika kita melihat seorang anak yatim, apalagi misalnya anak yatim tersebut menghafal Quran, pintar, soleh ataupun solehah, maka hati kita akan merasa iba gitu ya, dengan perilaku anak yatim tersebut. Maka itu yang bisa melembutkan hati. Nah ketika yang sakitnya hati, sulit dinasehati, sulit menerima kebenaran, maka obati pula dengan tepat gitu ya. Begitupun dengan fisik, pisahkan dulu. Pada akhirnya keduanya akan saling berkaitan. Jadi fisik yang kuat itu kemudian tidak berarti tanpa batin yang kuat, jiwa yang kuat. Karena ada orang yang semangat jiwa ibadahnya tinggi gitu ya, jiwanya, hatinya sehat, tapi dengan tidak didukung fisik yang prima, maka sulit untuk ibadah. Contohnya, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Tentu pertama ini dalam konteks takdir, kematian itu milik Allah, hanya Allah yang tahu. Orang-orang yang kemarin pergi haji, kita lihat berita gitu ya, banyak yang wafat gitu ya, banyak yang meninggal, banyak yang Allah kemudian panggil kembali. Satu sisi mungkin itu takdir ya, kita harus imani, harus yakini. Satu sisi juga ada sebagian orang yang berspekulasi karena sengatan yang sangat panas kan gitu, cuaca yang sangat panas, entah berapa derajat. Dan kemudian satu sisi ya mungkin dalam perspektif orang yang berhajinya mungkin fisiknya tidak terlalu prima, karena kan ya ibadah haji itu kan butuh fisik yang prima kan gitu ya. Selain hati yang kuat hati yang kuat gitu, keinginan yang kuat, butuh fisik yang kuat. Itu contohnya gitu Bang Ali. Jadi pada akhirnya dipisahkan dulu, dan kemudian setelah kita bisa memilah, memilih amalan-amalan batin atau aspek-aspek batin, aspek-aspek sir dan aspek-aspek jar itu atau yang nampak itu akan berkaitan, saling mendukung dan harus mendukung. Gitu Bang Ali. Ini ada apa ini, sedikit pertanyaan dan juga pernyataan mungkin ya. Ini ada dari siapa nih? Ini mungkin dari Bandung pertanyaannya. Di sini gini Ustadz. Kalau zaman now kan sekarang lagi tren OOTD, outfit of the day gitu kan. Jadi itu bentuknya fisik tuh. Nah, seberapa mahal outfit lo gitu kan? Kayak berapa sih harga outfit lo gitu. Nah, dengan bahasan ini seharusnya lebih penting fokus kepada OOTD jiwa atau hati. OOTD apa nih? Bukan jiwa dong, maksudnya fisik ya, physically atau hati gitu atau batin. Karena kan Allah lebih melihat jiwamu daripada fisikmu. Gimana pertanyaannya? Nah, ini
Ini saya yang nanya-nanya. Mungkin maksudnya itu Gimana? tren bagaimana pandangan Ustadz terhadap tren anak muda sekarang gitu. Yang milih OOTD tadi? Iya, OOTD tadi. Jadi kayak ya yang dilihat selalu fisiknya gitu. Itu kan maksudnya sebagai tabiat, nggak tahu tabiat atau mungkin sebagai tren yang lagi hype banget sekarang gitu. Yang dilihat tuh justru fisiknya Cover gitu. gitu ya, Iya, fisik. benar. Iya, buat orang-orang beriman atau buat orang-orang yang ingin belajar menjadi muslim dan mukmin atau orang-orang beriman sejati, tentunya memperhatikan fisik, cover atau outfit gitu ya, itu jadi hal yang penting. Harus berarti ya? Harus lah, karena Allah itu kan maha indah, kata Rasul, kata Nabi, dan Allah mencintai yang indah. Maka kita masa sih kalau ibadah itu ya sholat misalnya kita berpakaian seadanya, kita berpakaian kemudian kotor dan sebagainya, kumuh dan lusuh dan sebagainya, maka harus pakai outfit terbaik ketika beribadah gitu ya. Tapi bukan ini ya, bukan outfit hype yang bukan dimaksud ya, bukan dong. Ya, kita harus paham lah dengan akal yang sehat tentunya bagaimana outfit terbaik ketika suci gitu beribadah ya, gitu ya, minimal kan suci bersih dan sebagainya, menutup auratnya. Iya. Nah, itu buat orang-orang yang kemudian ingin terus belajar jadi muslim dan mukmin sejati. Nah, bukan pertanyaan lah, perspektif yang kedua. Terus buat orang-orang yang belum sampai di tahap sana, bukan berarti disalahkan ya terhadap apapun yang mereka pilihkan, apapun yang mereka pilih gitu ya. Karena bisa jadi karena kita nggak tahu apa maksud dan tujuan daripada selama dia kemudian tidak merusak ya, selama dia kemudian tidak melukai, menzolimi atau bahkan ya tidak salah gitu ya. Kayak kalau beli OOTD-nya dari hasil nyolong ya gimana, salah kan ya. Tapi maksudnya kan ini kita ya, maksudnya itu tuh bukan peringkat pertama gitu kan, sebagai kepentingan. Maksudnya itu kepentingan yang selanjutnya. Betul. Kepentingan pertamanya itu harus sekunder lah ya, atau bukan bahkan sekunder, banyak lah ya, tersier dan tersier dan selanjutnya mungkin. Ya, yang harus diperhatikan memang hati dulu buat orang yang belum belajar sampai sana, maksudnya belum di tahap tadi ya, jadi mukmin atau muslim sejati. Maka hal-hal seperti itu sejenak gitu ya, kita tidak usah perhatikan. Apa ya secara akal sehat aja masa sih buat tampil di hadapan makhluk kita memilih OOTD terbaik sedangkan ibadah asal-asalan itu benar banget di hadapan sang khalik, sang pencipta asal-asalan. Maka tadi pisahkan dulu. Iya, soalnya banyak banget tuh Ustadz, kayaknya kayak apa ya, gue mau ke mall nih, gue mau jalan gitu, gue mau jalan sama siapa gitu kan, akhirnya harus bagus banget, harus bagus, parfum segala macem, buset semuanya dipakai tuh, semuanya dipakai. Jadi kayak pakaian-pakaian dari lemari tuh, semuanya yang paling bagus. Tapi nanti pas sholat Jumat kaosan sama sarungan. Nah, itu tuh. Itu gimana tuh kalau gitu? Jadi kayaknya harusnya lebih pandai memilih prioritas. Betul, harus kita kemudian lebih memilah, dan tadi sih sebenarnya lebih kepada aspek hati gitu ya. Ketika kita memakai OOTD, outfit terbaik ke mall dan sebagainya, ke kafe, itu diniatkan untuk apa gitu ya? Apakah itu diniatkan sebagai bahasa agamanya ada namanya syiar, syiar itu dakwah gitu ya, sedang menunjukkan kebaikan bahwa kita adalah orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang bersih, ataupun sebenarnya lebih kepada lagi pamer sombong. Nah itu tipis, menjerumuskan ya. Nah tapi ada orang-orang yang mungkin ini mah perspektif lain ya, orang-orang yang mungkin pakaiannya sederhana, apa adanya. Pertama karena memang nggak ada lagi gitu ya. Tapi yang kalaupun dia banyak sebenarnya pakaian-pakaian yang lain, tapi bisa jadi dia kemudian ikhlas dalam beribadah. Makanya ini penting, menilai cover harus kita pilih-pilih nih, si otak, si akal tuh ya. Niatnya apa nih, maksudnya apa nih, apakah dia pamer dan sebagainya. Banyak aspek. Intinya jangan dulu judgement gitu. Tapi mudah-mudahan kita, karena ada satu perkataan ulama tentang prasangka baik. Siapkanlah 70 prasangka baik kepada saudara-saudara kita yang muslim ataupun yang beriman ketika dia melakukan sesuatu. Baik yang kemudian bahkan dalam konteks yang salah, kita harus melakukan 70 prasangka yang baik kepada seorang tersebut. Ini kan mubah.
tidak salah. Gitu. Iya. Bahkan kepada yang salah aja harus berprasangka baik dulu. Iya, harus berprasangka. 70 kita harus siapkan alasan atau prasangka baik. Contoh orang yang nyolong ayam. Orang bawa botol minuman gitu di tangannya, kan kita harus berprasangka baik dulu kita ngeliat orang dia gitu. Habis ngerazia. Bisa jadi. Habis ngambil dari orang lain. Iya. Atau ingin membasmi, menghilangkan botol minum, kan bisa jadi kan. Siapa tahu. Ya prasangka baik. Kenapa kita mesti berprasangka baik? Supaya ibaratnya kayak menjadi benteng buat kita nggak jadi penyakit hati. Oke. Gitu sih. Lanjut dulu, Ustadz. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ita mungkin ya. Gimana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana jika saat ini ada salah satu hal yang mengganjal dalam hati yang berkaitan dengan masalah pribadi? Nah, hal ini menghambat saya dalam melakukan aktivitas sehingga sulit dalam melalui proses mencari solusinya. Apakah yang harus saya lakukan untuk meminimalisir hal tersebut agar tidak menjadi penyakit hati bagi saya karena memendam permasalahan itu sendiri? Terima kasih. Jadi kayak ada hal yang mengganjal nih di hatinya itu. Ini nggak disebutkan spesifik ya sama Kak Ita. Jadi kayak agak-agak kita menerawang-rawang secara umum aja mungkin dijawabnya. Jadi gini, dia di dalam hatinya itu ada hal yang mengganjal berkaitan dengan masalah pribadi. Apapun mungkin. Kalau mungkin saya bisa ambil contoh, mungkin kehidupan hubungan dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah iya itu dia kan, mungkin kalau misalnya kalau saya sendiri sebagai orang sebagai anak muda gitu kan kayaknya asmara atau pendidikan, kuliah gitu, capek. Tapi dia masalah itu menghambat hatinya sehingga sulit untuk mencari solusi karena dia mungkin nggak objektif jadinya, ya kan? Karena itu masalah pribadi dia dan dia nggak ceritakan ke orang lain. Nah, gimana caranya biar meminimalisir masalah tersebut yang mengganjal di hati, biar nggak jadi penyakit hati? Oke, gimana Ustaz? Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan ya kepada yang bertanya. Tentu agak sulit ketika menjawab hal yang sifatnya general tadi kan. Saya sebutin kan, ketika kita ingin bertaubat atau membersihkan dosa, salah satu cara terbaiknya adalah jujur. Gitu ya. Maka kita harus ketahui secara detail, secara spesifik apa permasalahan itu, apa penyakit itu, kan gitu ya. Kenapa? Ketika diagnosisnya salah, maka obatnya akan salah. Maka diagnosisnya harus betul kan. Dokter mendiagnosis penyakit kan gitu ya. Apakah ini asam urat, kolesterol dan lain sebagainya, HB-nya rendah dan lain sebagainya, contoh gitu ya. Sehingga ketika dia mendiagnosis atau menganalisa si tubuh pasien ini, maka dia akan memberikan resep yang terbaik gitu ya. Karena kan sains itu ini contoh wawasan. 80% kebenarannya gitu ya. Nah, tapi gini, balik lagi ke pertanyaan. Maka kita mesti punya ruang, mesti punya waktu untuk bermuhasabah, berevaluasi, memikirkan masalah tersebut, penyakit tersebut. Sebenarnya apa? Kalau mampu, kalau kita sudah mengupayakan secara optimal gitu ya. Ini kalau bisa diselesaikan secara pribadi ya? Gitu, secara pribadi. Terus kemudian cari masalahnya. Nah, kalau nggak ketemu, ini permisalannya kayak kita berhutang kepada seseorang. Gitu. Analoginya sama ya. Berhutang kepada seseorang dan kita pertama tidak ingat nominal hutangnya. Kemudian tidak tahu orangnya di mana yang dihutangi gitu ya. Bisa jadi hilang. Kemudian bisa jadi, mohon maaf, mungkin dia sudah wafat, pindah dan sebagainya. Maka banyak hal yang membuat kita lupa terhadap nominalnya, orang yang dihutangi dan sebagainya, entah itu dia merantau dan sebagainya. Maka kembalikan kata Imam Al-Ghazali juga nih di dalam kitab Minhajul Abidin, maka bagaimana bertaubat dari hutang yang belum terbayar, nominalnya lupa dan orangnya entah kemana kan gitu ya. Maka kembalikan segala sesuatunya kepada Allah secara general. Ya Allah, tolong sembuhkan. Ya Allah, tolong ikhlaskan. Ya Allah, tolong relakan supaya yang dihutangi tidak meminta pertanggungjawaban kepadaku di akhirat nanti. Jadi kembalikan kepada Allah kalau kita tidak tahu spesifiknya. Karena kan pasti Allah Maha tahu, Al-Alim gitu ya. Bahkan Allah Maha tahu secara detail gitu ya. Bukan hanya Maha tahu, Allah itu bukan hanya Maha tahu. Jadi ada Allah Maha tahu. Itu Al-Alim. Ada Allah Maha tahu secara detail. Nah, bahasa Asmaul Husnanya Al-Khabir.
Oke. Al-Alimul Khabir. Jadi Allah Maha tahu secara spesifik, itu namanya Al-Khabir. Allah pasti tahu penyakitnya. Kalau kita nggak tahu maka kembalikan kepada Allah. Kalau kita bingung maka cari jawabannya biar Allah yang beri. Atau bahasa mudahnya gini, lakukan yang benar sesuai apa yang Allah perintahkan dan sesuai apa yang Allah larang, maka biarkan Allah yang urus sisanya. Oke, Gitu. kalau misalnya dia nggak bisa selesaikan secara pribadi, Maksudnya gimana tuh? maksudnya kayak tadi kan kita disuruh misalnya minta ke Allah dan sebagainya macam untuk cari solusi. Tapi iya. kalau misalnya dia masih belum ketemu tuh, akhirnya dia Solusinya. butuh orang, apakah harus datang ke siapa gitu? Iya, tadi ya ada satu kalimat di dalam Al-Quran, kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu atau berilmu jika kamu tidak tahu. Ini general sebenarnya. Apapun masalahnya. Kalau kita bingung mau hal matematika, duniawi, mau hal akhirat gitu. maka dengan yang bertanya dengan teteh gitu, yang bertanya di forum ini, itu bukan berarti saya maha tahu gitu ya. Tapi itu diantara salah satu kemudian cara kebingungannya dijawab gitu ya. Nah kemudian selanjutnya bisa bertanya kepada ustadz, bisa bertanya kepada keywordnya, kata kuncinya ahla zikri, yang lebih tahu. Yang lebih tahu ini baik itu yang lebih berwawasan, lebih banyak pemahaman gitu ya. Siapapun gitu yang teteh kenal dan harus bisa terbuka, entah misalnya datang ke psikolog, nggak apa-apa, nggak mesti ke ustadz misalnya. Yang pasti Allah sebutkan secara general ahla zikri. Bertanyalah fas'alu ahla zikri. Bukan ala ustadz kan? Bukan, tapi yang lebih tahu. Maka siapapun, entah ke psikolog, ke kakak gitu ya. Pokoknya siapapun yang dianggap lebih tahu, lebih berwawasan dan lebih bijaksana, maka bertanya kepada dia. Dan mudah-mudahan dengan itu yang bertanya bisa menceritakan semua problemnya. Karena jujur sulit untuk menganalisa suatu penyakit self-diagnose gitu ya? Susah juga kan kalau kita nggak tahu, karena takut salah obat tadi. Takut salah obat gitu sih Bang Ali. Terima kasih Ustaz. Nah lanjut, ada pertanyaan dari Kak Malik, dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Boleh. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya membangun keseimbangan antara khauf dan roja saat ibadah? Karena kalau khaufnya dominan berpotensi menyebabkan keputusasaan, ya kan? Karena dia terlalu takut nih gitu. Dan kalau rojanya dominan berpotensi menyebabkan keterpedayaan dan lalai dari balasan atas keburukan yang kita lakukan. Karena kayak ya udahlah, kita kan Allah kan Maha Pengampun gitu. Jadi digas aja terus gitu sama dia. Nah, jadi gimana tuh? Jadi lalai gitu. Cara menyeimbangkannya gimana? Sebenarnya saat milih satu aja gitu ya, itu bisa jadi 2 cabang. Maksudnya? Contoh khauf, kita milih khauf gitu ya. Ini dalam aspek akal gitu ya contohnya. Ketika kita punya rasa khauf, takut, itu sebenarnya kan bisa di 2 cabangin. Pertama apa? Takut masuk neraka. Yang kedua, takut tidak masuk surga. Jadinya kan balance gitu ya. Iya. Berarti itu saling terkoneksi juga kan? Saling terkoneksi sebenarnya kan gitu ya. Dan sebenarnya hal-hal khauf dan roja cukup kita lakukan syariat. Cukup tadi ya aku kasih kata kunci. Cukup lakukan apa yang benar menurut Allah, berarti aturan-aturan, syariat-syariat, maka biarkan Allah yang urus sisanya. Nah, biarkan Allah yang urus sisanya ini berarti perasaan khauf dan roja itu akan muncul sendirinya seiring berjalannya kita melaksanakan syariat atau seiring kita melakukan kebaikan. Karena 2 hal itu terkoneksi juga ternyata. Terkoneksi kan? Juga gitu. Karena kalau kita juga mau berharap masuk surga dan berharap nggak masuk neraka pastinya. Iya. Secara logika gitu ya, secara logika. Tapi secara tadi keyakinannya adalah lakukan contoh gini. Janganlah engkau mendekati zina. Kita mungkin tidak punya perasaan takut terhadap dampak daripada zina. Dampak di dunia misalnya. Dampak apa nih? Dampak di dunia gitu. Di dunia kan tadi ya, dosa itu akan berdampak di dunia maupun di akhirat gitu. Kita faham atau tahu atau hafal ayat janganlah engkau wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Nah, terhadap ayat ini misalnya kita tidak punya perasaan takut terhadap ayat ini. Tapi kita kemudian secara refleks melaksanakan syariat wala taqrabuz zina. Maka perasaan khauf dan rojanya gitu ya. Khauf berarti takut zinanya akan berdampak di dunia ataupun di akhirat, itu akan muncul sendirinya. Perasaan itu akan muncul sendirinya. Karena tadi hati gitu ya.
atau kemudian dengan kita tidak mendekati zina maka kita berharap roja akan dimaksudkan kepada surga, diampuni, dirahmati dan lain sebagainya, itu pun akan muncul dengan sendirinya. Jadi cukup lakukan syariat, cukup lakukan apa yang Allah suruh, yang Allah perintahkan, atau jauhi apa yang Allah larang, maka khauf dan roja itu akan muncul setelahnya. Itu diantara salah satunya. Jadi nggak usah kita perhatikan pun nggak apa-apa. Nah, apa itu syariat? Apa tadi? Yaitu apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, itu diantara salah satu makna daripada syariat, gitu ya. Wala takulur riba, kan gitu ya. Kan riba itu dosa besar, gitu. Ancamannya sangat besar dan lain sebagainya. Nah, kita tidak sampai wawasannya sampai sana, tapi kita cukup pahami bahwa riba itu haram. Atau babi itu haram. Kan kita nggak takut kan akan cacingnya. Kita nggak takut juga akan diazab neraka misalnya, tapi kita ngapain ya gue makan babi misalnya, ngapain juga kan makan babi kan. Justru gini ya, misalnya justru harus dilakukan dulu gitu. Dilakukan dulu. Karena kalau nggak dilakukan justru nggak muncul apa-apa. Misalnya kayak nggak sholat, ya kalau misalnya disuruh sholat dan dia nggak sholat, ya nanti nggak keluar apa-apa juga. Betul. Gitu. Jadi kayak ninggalinnya biasa aja, nggak ada takut gitu kan. Ada di dalam Islam namanya iman, yakin dulu. Jadi yakin itu bukan hanya membenarkan lisan, tapi kemudian tasdiq bil qalbi gitu ya, membenarkan di dalam hati, lisan, dan kemudian amal. Jadi iman itu 3 aspek, lisan, hati, dan amal. Yakini dulu, lakukan dulu syariatnya, jalani apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, maka perasaan khauf, takut akan ancaman, takut tidak akan masuk surga akan muncul dengan sendirinya. Perasaan harap untuk masuk surga dan berharap tidak masuk neraka gitu ya, itu akan muncul dengan sendirinya. Begitupun dengan sifat-sifat baik lain atau apapun itu yang baik-baik akan muncul dengan sendirinya gitu, Bang Alim. Baik, terima kasih Ustadz. Kayaknya kita udah cukup lama, ya kan? Kita udah cukup lama. Kita masih ada beberapa episode ke depan, walaupun kita kayaknya banyak banget nih, ada ribuan orang yang pengen bertanya, tapi kita masih punya beberapa episode ke depan. Jadi buat teman-teman semua, Brother and Sister Villa, jadi jangan lupa untuk ikutin terus kajian kita, dan mungkin closing statement gitu ya. Akang teteh, teman-teman semua, brother and sister dimanapun berada, untuk mencapai tahap kesempurnaan kita sebagai seorang hamba, yang itu memang Allah perintahkan dan Allah inginkan, maka Allah merangkum keinginannya, Allah merangkum kehendaknya itu dengan yang namanya ibadah. Jadi untuk menjadi seorang hamba tentu abstrak, apa sih yang harus lakukan? Maka Allah merangkum semua keinginan, semua kehendak itu dengan kata kunci, yaitu ibadah. Itu adalah caranya. Dan untuk mendukung ibadah tersebut ada namanya syariat gitu ya. Supaya apa? Supaya kita sampai pada tujuan, supaya kita sempurna pada apa yang Allah inginkan dan pada apa yang Allah kehendaki, maka kesempurnaan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan syariat. Apa itu syariat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, secara sederhana saja gitu ya, secara mudah ya. Meskipun tentu ada lebih banyak terjemahan dan tafsiran yang lebih detail atau lebih baik. Secara sederhana, syariat adalah lakukan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Allah merangkum semua syariatnya di dalam Al-Quran dan dijelaskan secara detail di dalam hadis, sunnah, dan seterusnya. Sholat itu syariat, maka ketika kita tidak melaksanakan sholat berarti kita sedang menjauhi, melanggar, atau tidak melaksanakan syariat tersebut. Itu syariat untuk pribadi, dan tentu ada banyak pula syariat-syariat yang bisa kita lakukan untuk sesama. Memberi makan orang miskin itu syariat. Memberikan kuah ketika kita memasak sup kepada tetangga itu adalah syariat. Bersenyum adalah syariat. Bersedekah adalah syariat, dan banyak kebaikan-kebaikan yang kemudian itu adalah maknanya syariat. Lakukan itu supaya kita menjadi sempurna di mata Allah, bukan sempurna di mata dia ataupun di mata siapapun. Jadilah hamba-hamba yang kemudian sempurna, dan jangan lupa untuk selalu meminta doa supaya di tahap-tahap akhir Allah tidak kalikan nol seluruh amal soleh kita, tapi Allah terima. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa jadi kebaikan, bisa jadi penyemangat, dan jadi jalan istiqomah buat teman-teman meskipun jauh di manapun itu berada. Terima kasih Bang Alim. Itu
itu aja mungkin closing statement dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Dan juga jangan lupa buat teman-teman, kita akan lanjut ke episode yang kedua dari series Reconnecting with Allah. Itu ada di tanggal 10 paling dekatnya dan dilanjutkan di tanggal 17, 24, dan 31 Juli. Jadi jangan lupa teman-teman siapin semangatnya, siapin pertanyaannya, dan juga siapin hatinya tadi yang terpenting itu. Siapin hatinya buat terus semangat untuk menuntut ilmu dan juga mendengarkan kajian online mungkin di spesial di bulan Muharram ini. Biar teman-teman semua nggak lupa, kita ingetin lagi terakhir kalinya untuk jangan lupa follow TikTok, Instagram, YouTube One Ummah Movement, dan juga Instagram Kita Ngaji Bareng biar nggak ketinggalan infonya. Karena ini buat teman-teman semua ini gratis ya kan. Jadi tinggal daftar aja, nanti langsung diproses. Kita bisa Zoom, kita bisa tanya jawab, dan ini feel free banget buat teman-teman semua. Kita join ke circle ya tadi orang-orang yang bertaubat, kita join ke circle yang lebih baik lagi. Kalau bisa lewat sini, bisa lewat online, kenapa enggak? Jadi mungkin itu saja buat teman-teman. Terima kasih udah nonton dan stay sama kita di sini gitu. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.